Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan yaliqu bi jalalihi wa 'azamatihi sultanihi. Hamdan lima qala Allah azza wa jalla fil Qur'anil Karim. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Faqala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim ba'da na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Usikum wa iyaya nafsi bi taqwallah faqad fazal mu'minuna al-muttaqun wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul adzim wa sadaqa rasuluhul karim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Para lenggah, para jamaah, para bapak, para ibu ingkang kawula hormati, ingkang sepindah monggo kita tansah munjukaken raos puja lan syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala, zat ingkang sampun nyipta, ngreksa lan murba masesa mubah musik ing jagat saisinipun. Ingkang angka kalih sholawat ugi salam ugi tansah kaparingaken katetepaken kagem panutaning umat mustikanipun jagat panjenenganipun Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sumrambah kagem para kulawarsanipun, para sahabatipun lan ugi para pendherekipun ingkang tansah setya lan tuhu nindakaken sunnah-sunnahipun Rasulullah ngantos dumugi yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Para lenggah ingkang kawula hormati, ingkang sampun disampaikan kalih Mas Amir, jadwalipun aslinipun Ustadz Hilmi, amargi beliau sedang berhalangan pada kesempatan ing dalu punika kula ingkang lajeng menggantikan beliau. Mboten napa-napa nggih, Pak. Ma'asyiral muslimin, para lenggah, para bapak, ibu ingkang kawula hormati rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keistimewaan kesempatan hidup di bulan Muharram. Bulan Muharram menika bulan ingkang Allah Subhanahu wa taala sebat dados bulanipun Allah, syahrullah. Ingkang Allah Subhanahu wa taala sebat syahrullah, bulanipun Allah. Lan ugi wonten surat At-Taubah ayatipun 36 Allah Subhanahu wa taala nggih paring sebuah ayat, inna iddatas syuhuri indallahi ithna asyara syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Wonten sekawan wulan ingkang Allah sebat dados wulan haram. 3 wulan menika ingkang urutan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, lan ugi setunggal ingkang Allah Subhanahu wa taala pisahaken wulan Rajab. Pramila ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sejatosipun kula lan panjenengan sami Allah Subhanahu wa taala perintahaken untuk memaksimalkan amal soleh
ingkang saged kula lan panjenengan sami tindakaken wonten wulan-wulan haram menika. Amargi menapa wonten ayat ingkang sampun kula sebat kala wau wonten surat At-Taubah ayat 36 Allah Subhanahu wa taala dawuh kalih kula lan panjenengan sami fala tadlimu fihinna anfusakum, ampun berbuat rugi, ampun berbuat dolim. Kosok balenipun menawi panjenengan niku kok maksiat niku dosanipun tambah gede, tambah napa niku tambah besar, dibesarkan oleh Allah. Sing asline napa niku maksiat niku naming dosanipun setunggal, tetapi panjenengan maksiatipun wonten bulan haram niku dados dosanipun dados kalih napa bisa lebih. Kosok balenipun ketika panjenengan boten bermaksiat tetapi beramal soleh, amal soleh panjenengan pahalanipun nggih dilipat gandakan kalih Gusti Allah Subhanahu wa taala. Niku dawuhipun para ulama. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala sampun paring keistimewaan kewajiban kula lan panjenengan sami menapa? Kewajiban kula lan panjenengan sami wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardi uiddat lil muttaqin. Allah dawuh wonten surat Al-Maidah juz sekawan seperempat kedua sing paling inggil niku Pak. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum, cepat-cepatlah untuk mendapatkan ampunan saking Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kita disuruh untuk bercepat-cepat. Wasari'u niku menawi bahasa Indonesia nipun niku bercepat-cepat. Enten melih bercepat-cepat niku bahasa Arabipun enten melih napa niku fas'au ila dzikrillah surat Al-Jumu'ah ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati mi yaumil jumu'ah, wahai orang-orang yang beriman, ketika kalian dipanggil untuk melaksanakan sholat Jumat maka bersegeralah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Bentenipun napa? Wasari'u nggih bercepat-cepat, fas'au ila dzikrillah nggih bercepat-cepat. Bentenipun sami-sami bercepat-cepat menuju kepada Allah. Bentenipun menawi wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum, kalian bercepat-cepat untuk mendapatkan ampunan dari Allah, itu bercepat-cepat tanpa persiapan. Panjenengan njaluk ngapura kalih Gusti Allah istighfar niku ngagem persiapan napa mboten Pak? Langsung mawon astagfirullah. Panjenengan langsung beristighfar itu tanpa persiapan. Menawi wonten ayat wonten surat Al-Jumu'ah fas'au ila dzikrillah, bercepat-cepatlah untuk mengingat Allah. Bercepat-cepat dalam ayat menika itu butuh persiapan. Bahkan Imam Abu Hanifah memberikan napa niku memberikan keterangan dumateng kula lan panjenengan sami, boleh seorang mukmin itu untuk memaksimalkan kemuliaan yang akan didapatkan dirinya di hari Jumat, dia mempersiapkan sejak hari Kamis. Contohipun napa Pak? Motong kuku atau khamsun minal fitrah dari hari Kamis, walaupun sebelum matahari tenggelam di hari Kamis sakderenge mlebet wonten dinten Jumat, panjenengan angsal memotong kuku dan lain sebagainya, membersihkan diri kita. Itu fas'au ila dzikrillah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, intinipun panjenengan ketika diparingi kalih Gusti Allah Subhanahu wa taala, kita sadar betul kita diberikan kesempatan yang mulia, hidup di bulan-bulan yang mulia, maka kewajiban kita memang untuk bersegera untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka nih pramila makanipun kan mboten nonton ya Pak. Pramila
kita harus mengkondisikan bulan menika, bulan Muharram menika dados bulan untuk beramal soleh. Menawi panjenengan kok kada napa nggih, keterbatasan segala hal, keterbatasan nggih naminipun menungso niku kan istilahipun yang segala hal yang kita punya itu terbatas nggih, Pak. Segala hal yang kita punya itu terbatas. Selama ini yang kita cari berupa harta niku nggih terbatas. Enten wancinipun entek niku, Pak. Enten wancinipun entek. Pramila kita harus memastikan bahwa yang harus kita kalau memang kita belum bisa untuk beramal soleh, mengupayakan amal soleh, minimal kulolan panjenengan sami ampun berbuat dosa. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka pada kesempatan malam hari ini saya ingin sedikit menyampaikan 2 poin kalih perkawis, dua hal yang berkaitan dengan amal soleh. Saged disebat niku rambu-rambu di dalam beramal soleh, saged disebat karakteristik amal soleh. Nomor setunggal ingkang didhawuhaken kalih Syekh Umar bin Abdillah Al-Muqbil hafizahullahu taala, beliau tasih gesang, ingkang beliau tulis wonten kitabipun Qawaid Al-Qur'aniyah. Qawaid Al-Qur'aniyah niki kitab ingkang menghimpun 50 kaidah kehidupan di dalam Al-Qur'an. Beliau tulis salah setunggalipun kaidah ingkang berbunyi innal hasanati yudhibanas sayyi'ah. Innal hasanati yudhibanas sayyi'ah. Ingkang angka kalih ajeng kula akan saya sampaikan 1 poin yang disampaikan oleh pengarang Mukhtasar Minhajul Qasidin niku Imam sinten nggih kula kesupen, Imam Ibnu Qudamah. Imam Ibnu Qudamah di dalam kitabipun Al-Mukhtasar Minhajul Qasidin, beliau menyampaikan setunggal perkawis ingkang berkaitan kalih amal soleh. La yatimul ma'rufu illa bi thalathin. 3 perkawis ingkang saged menyempurnakan amal soleh kula lan panjenengan sami. Ingkang sepindah, yang pertama perkawis ingkang nomor setunggal menika innal hasanati yudhibanas sayiat. Kaidah ingkang tegesipun bahwa segala hal kebaikan, segala hal amal soleh ingkang saged kula lan panjenengan sami tindakaken saged menghapuskan keburukan-keburukan kula lan panjenengan sami. Segala kebaikan innal hasanati yudhibnas sayiat akan menggugurkan dosa-dosanipun kula lan panjenengan sami. Keteranganipun Syekh Umar bin Abdillah Al-Muqbil sejatosipun kaidah menika kaitanipun erat kalih bab bertaubat. Bab bertaubat. Taubat niku penting napa mboten? Penting sangat. Amargi kula lan panjenengan sami niku sadar betul bahwa kula lan panjenengan sami niku dados tiyang menungso niku boten bersih dari dosa. Pasti sebaik-baik manusia sekalipun Rasulullah beliau pernah berbuat keliru, apalagi diri kita manusia yang tidak akan mungkin bersih dari yang namanya kesalahan. Kalaupun memang kita sebagai seorang manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala mencari dari diri kita yang bersih dari dosa, cukup bagi Allah nyiptakan malaikat. Tetapi Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan manusia, makhluk yang bernama manusia, bukan mencari yang manusia bersih dari dosa, tetapi seketika mereka berbuat salah, sejauh mana kecepatan mereka untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dados kaidah menika innal hasanati yudhibnas sayiat niku kaitanipun erat kalih
bab bertaubat seorang hamba. Karena kalau seseorang hamba itu bertaubat dengan betul, taubat itu akan menghapus kesalahan-kesalahan, dosa-dosa yang telah dia perbuat. Sejatosipun kaidah innal hasanati yudhibnas sayiat, Allah dawuhaken wonten setunggal firman wonten surat Hud ayat 114. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman wa aqimis sholata tarafayin nahari wa zulafan minal laili innal hasanati yudhibnas sayiat. Dirikanlah sholat di siang harinya, di malam harinya, karena kebaikan dari sholat tersebut akan menghapuskan, menutupi keburukan-keburukan sebelumnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, maknanipun ayat kalau wau secara ringkas bahwasannya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan niki berlaku untuk seluruh umat. Wa aqimis sholata niku sejatosipun perintah Allah kagem Rasulullah. Tetapi kita fahami ketika perintah itu ditujukan kepada Rasulullah, secara otomatis nggih ditujukan kepada kula panjenengan sami ingkang dados umatipun Rasulullah. Diperintahkan untuk apa? Diperintahkan bi ayyaqimus shalah, menegakkan sholat, mendirikan sholat. Torofayin nahari, di ujung siang, di sholat duhur, di sholat asar, wasa'atim minal laili, sebagian malam, sholat maghrib, sholat isya, dan sholat subuh. Yunsibu fiha qadamaihi lillahi ta'ala, di mana seorang hamba menikah berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketika nindakaken salat. Tsumma allala hadzal amru, kemudian Allah memberikan alasan tujuanipun kula panjenengan sami nindakaken salat menika napa? Innal hasanati yudhibnas sayyiat, karena kebaikan salat kalau wau atau kebaikan-kebaikan yang kita lakukan akan menghapus dosa-dosa, menghilangkan dosa-dosa, hatta ka'annaha lam takun. Hatta ka'annaha lam takun niku bahasa sing paling penak niku seakan-akan kula panjenengan sami niku mboten gadah dosa. Hatta ka'annaha lam takun, seakan-akan dosa itu belum pernah kita lakukan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kaidah menika niku kaitanipun nggih erat kali setunggal hadisipun Rasulullah, sampun kula panjenengan sami hafal mungkin niku Mas. Ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kita berada, dan ikutilah perbuatan buruk itu dengan perbuatan baik. Rasulullah wonten hadis menika boten sanjang, jika kalian berbuat buruk ikutilah dengan perbuatan baik, boten, tetapi langsung ikutilah perbuatan buruk, boten enten jika nipun mak. Berarti nggih mestinipun sebuah keniscayaan memang naminipun manungsa niku pasti berbuat salah. Kewajiban kita mengikuti kesalahan itu dengan berbuat baik. Amargi menapa? Tujuanipun napa? Kebaikan itu akan tamhuha, menghapuskan keburukan yang kebaikan itu akan menghapuskan keburukan yang telah kita lakukan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, banjur Syekh Umar bin Abdillah Al-Muqbil menjelaskan bahwa yang dimaksud dihapuskannya dosa niku enten kalih. Maksud dihapuskannya dosa niku wonten kalih. Ingkang pertama, idhabu wuqu'iha, mencegah perbuatan dosa menika. Panjenengan diusahakan jangan sampai berbuat dosa terlebih dahulu. Saged napa mboten, Mak?
Saged wonten setunggal ayat wonten surat Al-Hujurat ayatipun ayat 7 Allah Subhanahu wa taala berfirman walakinnallaha habbaba ilaikumul imana wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan. Caranipun Allah Subhanahu wa taala mencegah diri kita jangan sampai kita berbuat dosa, yaitu menjadikan kita itu cinta kepada iman, menjadikan indah di dalam hati kita itu ketaatan kepada Allah. Kalau niscaya sesuatu itu sudah terlihat indah di dalam diri kita, pasti kita akan mencari-cari lagi. Menawi panjenengan niku nindakaken salat, menawi panjenengan nindakaken ibadah sedekah, lah kok penak banget ya sedekah, lah kok penak banget ya aku salat niku kok rasanipun nglungkrah niku nggih ilang, niku rasa mboten kelingan utang, nggih napa mboten pareng niku Pak, salat kelingan utang niku nggih mboten pareng. Mengke urusan bibar salat mengke kelingan melih nggih niku urusan sing sanes niku. Walakinnallaha habbaba ilaikumul imana wa zayyanahu fi qulubikum. Caranipun Allah Subhanahu wa taala niku menjadikan indah. Kita dijadikan indah ketika kita beribadah, ketika kita beriman, ketika kita berislam. Itu caranya Allah Subhanahu wa taala menghindarkan diri kita dari dosa. Sebagaimana wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan diri kita tidak akan mungkin bermaksiat. Caranipun pripun? Caranipun Allah Subhanahu wa taala menjadikan benci, tidak suka, tidak nyaman dengan kekufuran, dengan kefasikan, dengan kemaksiatan. Caranipun panjenengan niku mboten maksiat, panjenengan gething kali maksiat niku Pak. Menawi panjenengan nggih mboten panjenengan menawi tiyang niku kok tasih seneng maksiat, lah niku nggih urusan sanes. Yang paling penting di dalam diri kita, yang terasa indah itu apa, yang terasa benci itu apa, yang kita benci apa, yang kita cinta apa. Kalau sudah kita pastikan yang kita cinta itu adalah iman kepada Allah, beribadah kepada Allah, ternyata toh kok nantinya kita masih bermaksiat kepada Allah, berarti yang perlu kita benahi tidak terlalu sulit. Tetapi kalau kita masih bisa pastikan di dalam diri kita, kok di dalam kemaksiatan kita masih merasa tenang, di dalam kemaksiatan itu masih merasa tidak ada kekhawatiran, maka itu sebuah PR yang besar bagi di dalam diri seorang yang beriman. Itu cara yang pertama. Allah Subhanahu wa taala menghindarkan diri kita dari dosa, yaitu dengan mencegah diri kita jangan sampai kita berbuat dosa. Ingkang angka kalih caranipun Allah Subhanahu wa taala, dosa itu sudah terjadi. Dosa itu sudah terlakoni niku napa? Terlaksana. Kita sudah bermaksiat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala caranipun menghapus dosa itu, ya Allah Subhanahu wa taala akan hapus. Karena seperti yang disampaikan oleh Imam Ibnu Ashur di dalam kitab tafsirnya At-Tahrir wa Tanwir, itu seperti rasa kasih sayang Allah dumateng hambanipun ingkang beriman. Ketika dirinya sudah bermaksiat, dia sadar betul apa yang saya lakukan itu adalah sebuah kesalahan, saya sesali, tidak akan saya ulangi, dan ada komitmen besok lagi saya tidak akan bermaksiat kepada Allah. Itulah sebab Allah Subhanahu wa taala akan menghapus kesalahan kita. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian para ulama menyimpulkan dua hal. Keburukan apa saja yang bisa dihapus oleh kebaikan. Keburukan apa saja yang bisa dihapus oleh kebaikan yang dimaksud di dalam ayat menika. Ingkang nomor setunggal, kebaikan itu adalah taubat as-shadiqah atau taubatan yang sejujur-jujurnya, taubat nasuha.
Taubat nasuha niku nggih ya kalau menyesali, berkomitmen tidak akan mengulangi dosa itu lagi. Ketika yang dimaksud kebaikan innal hasanati yudhibnas sayiat, kebaikan wonten ayat menika itu adalah taubatan nasuha, maka dosa syirik, dosa maksiat atau yang lain sebagainya akan bisa dihapuskan dengan kebaikan kalawau. Ketika yang dimaksud hasanah di dalam ayat menika kalawau adalah taubatan nasuha. Menawi panjenengan kok ingin dari dosa, semua dosa yang ada di dalam diri kita diampuni oleh Allah, maka kita jadikan hasanah di dalam ayat menika sebagai, kita jadikan sebagai taubatan nasuha, karena taubatan nasuha itu akan menghapus dosa-dosa kita. Tetapi ketika yang dimaksud, tetapi saderengipun seperti yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surat Al-Furqan, walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqqi wa la yaznun. Mereka yang tidak syirik, mereka yang tidak membunuh, mereka yang tidak zina, tetapi barang siapa yang melakukan ketiga hal kalawau, mereka akan dilipat gandakan adab mereka ketika hari kiamat, wa yakhlud fihi muhana, dan kekal di dalam neraka. Illa man taba wa amana wa amila sholiha, kecuali nama, kecuali mereka yang bertaubat, beriman, diikuti dengan beramal saleh. Menawi panjenengan kok kula lan panjenengan sami dados menungso pun sadar kula pun dosane pun kathah, mboten saged ditang. Kadang-kadang niku kan enten sing ngrasa dosa saya itu sudah tidak bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala karena saya sangat malu sekali dengan orang-orang yang ada di sekitaran saya, apalagi dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya wis aku tak nyebur ning kali Bengawan Solo ngandhapipun jembatan Juruk memang. Ampun. Tetapi ada satu pintu yang bisa kita usahakan, yaitu untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedikit demi sedikit kita ikuti amal soleh yang bisa kita maksimalkan. Karena apa? Yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat, akan Allah ganti, akan Allah hapus keburukan itu dengan kebaikan yang akan kita lakukan. Nggih, sami kalih sanjangipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis ingkang diriwayataken dibetakaken kalih sahabat Amr bin Al-As radhiyallahu anhu, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaiat beberapa orang sahabat masuk mlebet agami Islam dan hijrah kalih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah banjur bersabda, alimta annal islama yahdimu makana qablahu. Agami Islam niku menghapus segala hal yang sebelum dia berislam. Kalau dosa itu dia lakukan sebelum dia berislam, dosa itu akan Allah Subhanahu wa taala hapus dengan syahadatain yang dia ucapkan. Ketika dia berbuat baik sebelum dia masuk Islam, Allah Subhanahu wa taala Maha Penyayang. Aslamta ma aslafta fi khairin. Panjenengan piyambakipun itu masuk Islam dengan membawa kebaikan yang sudah dia pernah berbuat. Kebaikan itu tidak akan dihapus, tetapi ketika dia masuk Islam, kebaikan itu masih akan dia bawa, kecuali dosa. Dosa itu akan dihapus dengan Islam, dengan syahadatain yang dia ucapkan. Wa annal hajja yahdimu makana qablahu, seperti halnya haji yang mabrur itu akan menghapus dosa-dosa yang telah kita lakukan di masa lampau. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, niku ingkang
Maksudipun hasanat menika adalah taubatan nasuha. Menawi hasanat menika innal hasanati yudhibna sayiat. Hasanat menika adalah amal-amal soleh secara umum. Amal-amal soleh secara umum niku nggih salat, nggih zakat, nggih siam. Maka Al-Qur'an kalih hadis niku dados dalil ingkang jelas menjelaskan bahwa kebaikan-kebaikan yang kita lakukan dari amal soleh kulolan panjenengan sami ingkang panjenengan nindakaken itu menjadi penghapus keburukan-keburukan kita kecuali keburukan dosa yang besar. Berarti sing dihapus kali Gusti Allah itu adalah dosa-dosa yang kecil. Panjenengan niataken sakderenge salat boten naming untuk mendapatkan pahala kali Gusti Allah dari Allah Subhanahu wa taala, tetapi juga sisipkan satu niat dengan salat yang kita tunaikan dapat menggugurkan dosa-dosa yang telah kita lakukan sepanjang hari. Kalau sholat itu ada 5 waktu, kalaupun kita itu tidak bisa bersih dari dosa, sholat itu yang akan membersihkan diri kita dari dosa, selama dosa yang kita perbuat bukan dosa-dosa yang besar. Dalilipun napa? Dalilipun wonten surat An-Nisa ayatipun 3:1 intajtanibu kabaira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyiatikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. Ketika kalian menjauhi dosa-dosa yang besar dan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kalian akan dihapuskan dosa-dosa yang telah kalian lakukan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ingkang salajengipun Syekh Umar bin Abdillah Al-Muqbil hafizahullah taala juga menyebutkan wujud nyata penerapan dalam kaidah menika. Menyebutkan banyak sekali menyebutkan sekali banyak bukti yang menerapkan kaidah menika. Kaidah napa? Innal hasanati yudhibanas sayiat. Ingkang nomor setunggal ingkang dijelaskan kalih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wonten hadis riwayat Imam Bukhari kalih Imam Muslim, hadis saking sahabat Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwasanipun wonten setunggal sahabat anna rajulan asaba min imra'atin qiblatan. Kok tiba-tiba ada seseorang itu mencium kening wanita yang bukan mahramnya. Niku dosa ingkang alit napa ingkang ageng, Mak? Alit niku. Kemudian dia menyesal. Kemudian dia rawuh dumateng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'atan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam fa akhbarahu, dia ceritakan kronologinya, wahai Rasulullah, saya itu sudah mencium seorang wanita yang bukan mahram saya. Itu dosa. Terus saya bisa bagaimana? Selanjutnya saya bagaimana? Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakan ayat wa aqimis sholata tarafayin nahari wa zulafan minal laili innal hasanati yudhibanas sayyi'at. Dirikanlah sholat di sepanjang waktu siang, di sepanjang waktu malam, sholat-sholat ingkang wajib, sholat-sholat ingkang sunnah, sholat-sholat sunnah nafilah, sholat-sholat ingkang sanesipun, karena kebaikan dari sholat menika akan menghapuskan dosa-dosa panjenengan, dosa-dosa kamu, termasuk dosa panjenengan mencium wanita yang bukan mahram panjenengan. Kemudian dia bertanya, wahai Rasulullah, alihada, apakah ini khusus bagi saya? Maka kemudian Rasulullah banjur menjawab, bal li jami'i ummati kulluhum. Bukan hanya bagi engkau, tetapi ketika semua umatku itu menyesal setelah berbuat salah, maka dirikanlah sholat, karena sholat itu akan menghapus keburukan-keburukan yang telah kita lakukan.
Kisah ingkang angka kalih ingkang disebataken kalih Syekh Umar bin Abdillah Al-Muqbil hafizahullahu taala, ingkang kisah ingkang sampun terkenal niki, Mas. Kisah taubatnya seorang pembunuh. Kisah taubatnya seorang pembunuh alladzi qatalatis atan wa tis'ina nafsan. Dijelaskan wonten hadis riwayat Imam Bukhari kali Imam Muslim, telah membunuh 99 nyawa orang. Saged di napa Pak? Saged dibayangkan napa mboten 99 orang. Mungkin ya kalau kita bandingkan dengan saudara-saudara kita di Gaza yang lebih dari beberapa ribu kaum muslimin dibantai oleh Israel, mungkin itu tidak apa-apanya, tidak ada apa-apanya. Tetapi konteks di dalam hadis cerita kisah taubatnya seorang pembunuh yang telah membunuh 99 nyawa orang, dia itu ingin bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia ingin bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia mengadakan perjalanan. Niku ajeng bertaubat niku harus melampah rumiyin niku, Pak. Melampahi niku nggih mboten cedhek niku tebih niku. Dia berkeinginan karena memang seseorang itu kalau dia ingin melepaskan kemaksiatan yang sudah mengakar di dalam dirinya, kebiasaan yang tidak baik yang biasanya dia lakukan di tempat itu, salah satu solusi yang bisa dia ambil adalah dia pindah. Dia pindah dari tempat itu dengan harapan di tempat yang ia tuju dia bisa berbuat kebaikan yang lebih maksimal. Seperti yang dilakukan oleh seorang pembunuh yang membunuh 99 orang. Dia ingin bertaubat dengan cara dia pindah menuju ke tempat di mana dia akan bertaubat kepada Allah. Tetapi qadarullah, di tengah perjalanan Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan dia meninggal dunia terlebih dahulu, belum sempat bertaubat apalagi sempat beramal soleh. Dereng napa niku dereng sempat. Maka kemudian datanglah dua malaikat setunggal malaikat azab ingkang angka kalih malaikat rahmat. Malaikat rahmat niku sanjang niki bagian kula. Lah kok dados panjenengan bagian panjenengan niku no? Karena dia meninggal dalam keadaan ingin bertobat kepada Allah meskipun dia belum beramal soleh. Tetapi nggih malaikat azab niku nggih boten trima niku. Malaikat azab juga berkata, ini bagian saya karena dia belum sama sekali mengerjakan amal soleh. Bener napa mboten, Pak? Nggih bener, dua-duanya nggih bener. Niku berseteru, berdebat, kemudian Allah utus satu malaikat lagi, kemudian dia fa'atahu malakun fi surati adami. Dia Allah Subhanahu wa taala utus satu malaikat dalam bentuk menyerupai manusia, faja'aluhu bainahum, menengahi keduanya, kemudian mengatakan qayyisu ma bainal ardhaini fa ila kana adna fahuwalah. Ukurlah jarak antara dia pergi dari tempat yang ia tinggalkan dengan tempat yang ia tuju lebih dekat mana. Ternyata setelah diukur lebih dekat kepada tempat yang ia tuju, tempat di mana dia akan bertobat kepada Allah. Lalu Allah Subhanahu wa taala memutuskan itu fulan yang menjadi pembunuh 99 orang nyawa itu bagian dari malaikat rahmat. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Poin setunggal sing paling terakhir niku Hasan Al-Basri rahimahullah, beliau mengatakan sebuah perkataan yang penuh hikmah, ista'inu ala sayyiatil qadiman bil hasanati al haditha. Kalian ketika bingung keburukan saya itu sudah banyak, dosa saya sudah banyak, kita bingung minta tolong kemana, beliau mengatakan minta tolonglah atas dosa-dosa yang telah kalian perbuat di masa-masa lampau dengan perbuatan-perbuatan baik di masa-masa sekarang.
Fa innakum lan tajidu syai'an, karena sejatinya kalian tidak akan mendapati sebuah atau mendapati sesuatu adhaba bisayyi'atin qadimat, yang bisa menghapuskan keburukan kita di masa lampau, kecuali dengan berbuat baik di masa sekarang. Innal hasanati yudhibanas sayyi'at. Niku karakteristik amal soleh ingkang pertama. Innal hasanati yudhibanas sayyi'at. Pramila wonten bulan Muharram menika terkhusus mangke tanggal 9 bulan Muharram dan tanggal 10 bulan Muharram, kita jangan sampai lupa untuk melestarikan satu sunnah napa mboten nggih, Pak? Puasa Asyura niku sunnah napa mboten? Asalipun niku wajib. Puasa Asyura niku asalipun wajib. Saderenge wonten perintah ibadah puasa di bulan Ramadan. Puasa Asyura terlebih dahulu Allah Subhanahu wa taala syariatkan sebelum Allah syariatkan ibadah puasa di bulan Ramadan. Maka kita bisa memastikan seperti yang dikatakan oleh Syekh Muhammad Shaleh Al-Munajjid hafizahullah ta'ala, beliau memberikan rambu-rambu, memberikan ajakan kalau bisa kita sebagai seorang bapak, kita sebagai seorang ibu, kita sebagai seorang anak yang berada di dalam satu keluarga, kita kondisikan satu keluarga kita untuk melestarikan satu sunnah puasa Asyura dengan puasa satu hari sebelumnya atau satu hari setelahnya, karena dengan tujuan untuk membedakan apa yang kita lakukan dengan yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Karena orang-orang Yahudi hanya berpuasa di tanggal 10. Untuk membedakan itu, kita bisa berpuasa di satu hari sebelumnya atau satu hari setelahnya. Menawi kok wonten pertanyaan, Mas, kula niki bingung Mas, tanggal 10 niki dinten Jumat, dinten Sabtu napa dinten Ahad? Enten sing ngoten napa mboten, Mas? Panjenengan ampun ragu, karena ilmu dan amal itu berlandaskan dengan keyakinan. Kalau panjenengan mboten yakin, akan berpotensi amal itu bisa batal. Panjenengan bisa milih antara ikut dengan kalender Hijriah global yang dikeluarkan oleh Muhammadiyah, atau yang diikuti atau yang ikut dengan pemerintah Ru'yatul Hilal. Panjenengan bisa milih. Yang penting dengan yakin, tanggal 9 ini, tanggal 10 ini saya niat tanggal 9 puasa Tasu'a, saya niat puasa tanggal 10 puasa Asyura, karena pahalanya luar biasa besar. Diharapkan oleh Rasulullah SAW, disabdakan di dalam hadis beliau, menghapuskan dosa 1 tahun sebelumnya. Nggih, caranipun para sahabat niki, keteranganipun Imam Ahmad ketika beliau membahasakan apa yang dirasakan oleh para sahabat ketika mendengar kok wonten setunggal amalan sing dikabarkan kalih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam balesanipun niku kok dihapuskan dosa, maka mereka akan menyambut dengan gegap gempita, dengan senang gembira, karena di satu sisi amal soleh yang dia lakukan mendapatkan pahala, di sisi yang lain amal soleh yang dia dapatkan akan menghapuskan dosa-dosa yang telah dia lakukan. Amalan apa itu? Amalan puasa Asyura tanggal 10 bulan Muharram. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, terakhir ingkang disampaikan kalih Imam sinten niku kalau wau Imam Ibnu Qudamah di dalam kitabipun Mukhtasar Minhajul Qasidin, beliau menyampaikan setunggal perkataan, la yatimul ma'rufu illa bi thalathin, tidak akan sempurna amal soleh kulolan panjenengan sami dengan 3 hal. Yang pertama bitakjilihi, yang kedua bisatrihi, yang ketiga la yatimul ma'rufu illa bi thalathin, la bitakjilihi, bisatrihi,
Dan yang ketiga niku kula kesupen. Yang ketiga sebentar saya carikan terlebih dahulu. La yatimul ma'rufu illa bithalathin. Yang pertama, tidak akan sempurna amal soleh panjenengan dengan satu, menyegerakannya. Yang kedua, dengan menjaganya. Dengan menjagani pun niku nggih istilahipun dengan menutup-nutupinya, merahasiakannya. Kemudian yang ketiga, bitasghirihi, dengan menganggapnya kecil. Karena kalau di musim-musim kita bisa beramal soleh sedemikian mulia, kalau kita tidak menyegerakannya, amal soleh itu akan luput. Kalau kita merasa amal soleh yang sudah kita lakukan itu sudah besar, maka akan ada potensi kita bermalas-malasan untuk beramal soleh lagi. Kemudian yang ketiga, kalau amal soleh itu tidak kita rahasiakan, tidak kita jaga keikhlasannya, maka akan timbul potensi pahala yang akan kita dapatkan itu tidak maksimal. Maka la yatimul ma'rufu illa bithalathin, tidak akan sempurna amal soleh itu dengan tiga hal. Yang pertama dengan bitajilihi, menyegerakannya. Yang kedua bitasghirihi, dengan menganggapnya kecil. Kemudian yang ketiga bisatrihi, dengan menutup-nutupinya. Wonten kaitanipun kalih bisatrihi, amal soleh menika. Amal soleh itu kalau tidak kita rahasiakan, setiap amal soleh yang kita lakukan itu pasti ada potensi untuk riya. Leres napa mboten, Pak? Leres. Setiap amal soleh, bahkan amal soleh yang tidak terlihat oleh orang lain, akan ada rasa ingin diketahui oleh orang lain. Caranipun pripun? Ya diceritakan. Maka setiap amal soleh itu pasti ada potensi untuk riya, apalagi yang berkaitan dengan harta. Dengan harta niku nggih contohipun sedekah, kemudian udhiyah, hewan kurban, kemudian haji dan lain sebagainya yang berkaitan dengan harta. Potensi untuk riya itu tambah besar, kecuali hanya satu amal soleh yang tidak ada potensi untuk riya. Menika napa? Puasa. Amal soleh ibadah puasa sunnah. Pramila mangke bulan Muharram sak bulan menika tanggal 10 kita bisa memaksimalkan amal soleh berpuasa, karena memang pahala puasa itu yang akan membalas sendiri adalah Allah Subhanahu wa taala. Wonten kisah setunggal salaf ingkang disebat kali Imam Ibnul Jauzi di dalam kitabipun Sifatus Shaffah. Nggih, umumipun panjenengan niku menawi poso niku lemes napa mboten, Pak? Kadang-kadang menawi kula lan panjenengan sami poso sunnah nggih, Pak. Mboten poso wajib. Poso wajib niku nggih sing liyane niku nggih poso, sami-sami poso. Mboten ketinggal niku, Pak. Tetapi menawi panjenengan poso sunnah, Senin dan Kamis atau puasa Daud, kadang-kadang kita niku menampakkan rasa lemes kita. Mbok aja kula, Mas ayo kerja bakti, Mas ayo tandang gawe. Mbok aja kula niki lemes nembe poso. Kan ngoten niku, Pak. Tetapi itu kita sebagai manusia. Tetapi ada seorang salaf yang dijelaskan oleh Imam Ibnul Jauzi di dalam kitab Sifatus Shaffah, asmanipun Daud bin Abi Hindi. Daud bin Abi Hindi niku berpuasa selama 40 tahun. Selama 40 tahun tidak ada orang yang tahu dia sedang berpuasa sunnah. Saya belum bisa menemukan riwayat 40 tahun itu yang dimaksud selama 40 tahun itu setiap hari dia puasa terus, atau 40 tahun itu dia hanya berpuasa Senin dan Kamis atau puasa Daud. Tetapi yang pasti diceritakan oleh Imam Ibnul Jauzi, selama 40 tahun ketika dia berpuasa sunnah tidak ada satupun orang yang tahu. Beliau sangat menyembunyikan amal solehnya berkaitan dengan puasa sunnah. Lah caranya pun pripun, Mas? Niku diceritakan Daud bin Abi Hindi niku berjualan kain sutra, berjualan kain di pasar. Ketika pagi hari dia berangkat, dia dibawakan makanan sarapan oleh keluarganya untuk dimakan di pasar. Keluarganya tahu
makanan yang istrinya bawakan akan dimakan di pasar. Orang-orang yang di pasar tahu kalau Dawud bin Abi Hindi niki sarapan pun tenggriya. Lah makanannya tadi kemana? Makanan sarapan kalau mau diberikan oleh Dawud bin Abi Hindi kepada orang yang lebih membutuhkan di tengah perjalanan. Maka tidak ada satupun orang yang tahu, keluarganya tidak tahu, orang yang berada di pasar juga tidak tahu. Kemudian sahabat Abdullah ibnu Abbas niku nggih ngendikan, menceritakan jika salah seorang di antara kalian berpuasa, maka hendaklah ia memakai minyak wangi dan menyisir rambut seakan-akan dia sedang tidak berpuasa. Itulah cara salafus soleh untuk menyembunyikan amal solehnya. Karena apa? Kalau amal soleh itu tidak kita sembunyikan, akan ada potensi riya yang timbul di hati kita, itu yang akan merusak pahala yang sudah kita usahakan. Puasa Asyura niku abot napa mboten, Pak? Abot. Nggih wancinipun mboten poso. Sakderenge mboten poso, pada hari itu nggih puasa. Berat. Akan mungkin kita sebagai seorang manusia, saya ingin diketahui oleh orang lain saya sedang berpuasa. Jangan. Kita berpuasa, yang akan membalas adalah Allah Subhanahu wa taala secara langsung, dan kita jaga keikhlasan itu sampai kita meninggal dunia agar pahala yang akan kita lakukan, yang akan kita dapatkan maksimal seperti yang akan kita dapatkan nanti di jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, makaten sekedhik ingkang saged kawula aturaken babagan tentang beramal soleh. Beramal soleh di hari-hari ini perlu kita upayakan dengan baik, mengingat kita masih berada di bulan Muharram, bulannya Allah, salah satu dari keempat bulan haram yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam firman-Nya. Kalau memang kita belum bisa mengupayakan beramal soleh, jangan sampai kita berbuat dosa di bulan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengistiqomahkan piyambak kula lan panjenengan sami di dalam kita berislam, di dalam kita beriman, sehingga kita bisa mengupayakan yang terbaik untuk diri kita dalam kepentingan akhirat kita, tetapi kita juga tidak melupakan kepentingan duniawi kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal soleh kita dan membimbing kita untuk beristiqomah di atas jalannya. Makaten ingkang saged kawula aturaken kirang langkungipun kula nyuwun pangapunten, mengayu wonten kelenta-kelentunipun anggen kula matur, kula nggih nyuwun pangapunten ingkang saageng-agengipun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.